Ya. Tapi kan kita juga sebagai pemerintah tidak boleh lepas tangan. Kita harus mengawal itu semua. Ya. Mengawal dalam artian, ketika orang berinvestasi harus jelas loh, apa yang akan dia bangun. Dampak apa yang akan terus berkarya, yang pasti karena karya kalian bisa dikenal sama banyak orang. Terus kalau punya karya itu apa? Kutai Timur penyangga. Terus apa yang kita ambil dari penyangga itu? Kalau cuma bahasa penyangga kita tidak siap, pemudanya kalah dalam bersaing, bukan penyangga namanya. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Kasih Tahu, sebuah podcast sederhana untuk kalian semua yang akan memberikan informasi yang mungkin aja kalian belum tahu, dan di podcast ini kita akan kasih tahu semua. Nah, untuk itulah nama podcast ini tuh Podcast Kasih Tahu. Podcast ini adalah podcast yang dikelola oleh anak muda Kutai Timur, dan saat ini suasananya sedikit berbeda ya, karena tidak seperti di studio Podcast Kasih Tahu sebelumnya nih. Kita udah di episode ke-9. Kalau dilihat sih sangat-sangat berubah signifikan ya model studio kita, karena sebenarnya saya sedang berada di salah satu tempat bintang tamu kita yang sudah kita nantikan nih, sebuah tokoh seorang tokoh di Kabupaten Kutai Timur yang akan memberikan kita banyak inspirasi deh dalam obrolan kali ini. Nah, di depan kita juga sekarang suasananya berbeda karena kita akan sambil bermain catur untuk ngomongin hal-hal yang nantinya akan mengulik soal Kutai Timur. Tema kali ini sebenarnya kita mau ngomongin soal ngobrolin masa depan orang muda di Kutai Timur. Nah, karena saya juga anak muda dan banyak sekali segmentasi penonton kita juga anak muda, maka ini adalah topik yang tepat untuk kita ngomongin persoalan anak muda ini. Tapi saya lihat sendiri mana ya beliau ya, supaya saya bisa kenali. Dan Halo, bro. Lagi nunggu siapa nih? Saya lagi nunggu yang punya Apa kabar? rumah ini, Bang. Siapa namanya? Saya Erwin. Erwin. Waduh. Kita kayak nggak asing ya melihat apa gini ya. Wah, silakan Bang duduk. Oke. Dan wah, ini saya sampai speechless banget nih. Nggak bisa berkata-kata. Di depan saya ada, saya boleh bilang artis ibu kota, boleh kali Bang ya? Jadi boleh. Bang Rudi benar kan, Bang Rudi? Betul. Saya sampai nggak bisa berkata-kata ketemu abang. Padahal saya sudah sering lihat abang keliling-keliling kecamatan nih, tapi baru pertama kali ngeliat abang ada di sini. Ya kebetulan lagi break nih sekarang. Lagi break nih sekarang. Nah, karena abang sering berkeliling dengan yang punya dan yang kita tunggu-tunggu hadir di sini, dan kita sambil menunggu, mungkin boleh kali Bang kita sambil main catur. Ini seru nih, boleh. Oke. Kita buka dulu. Oke. Papannya, oke, boleh sambil ngatur. Sip. Ini mainan saya kecil nih dulu. Oh, serius? Kapan terakhir kali abang main catur? Lain kali pas kuliah nih. Pas kuliah? Pas kuliah. Tahun berapa tuh Bang? Tahun 2010. Termasuk lama ya. Senior. Senior permainan ini ya. Wow, luar biasa sekali. Oke. Dan Siapa dulu nih? Putih dulu. Putih dulu dong. Oke. Dulu ya. Akhirnya. Kalau dilihat dari langkah permainan awal ini sepertinya menjanjikan sekali. Harus yakin dong. Harus yakin dong. Berarti Bang tahu dong di mana tamu yang kita tunggu-tunggu ini sekarang? Tahu banget. Kabarnya Abang udah keliling 18 kecamatan ya? Hampir ya. Hampir ya? Tapi lumayan udah banyak lah jalan. Oke. Dan jadi tahu daerah Kutai Timur itu seperti apa. Karena kan memang sering banget jalan ke Kalimantan. Tapi nggak pernah sampai ke pelosok-pelosoknya. Dan ternyata seperti ini loh, banyak kultur yang seru-seru gitu loh, masyarakat yang beda-beda. Ini bakal seru banget kalau ada bintang tamu yang sudah kita tunggu. Kira-kira kapan ya? Kayaknya masih ketemu masyarakat ya Bang ya? Kayaknya masih sibuk, kita tunggu dulu deh. Kita tunggu aja dulu. Kita mencatur aja dulu. Sorry bro. Oke. Kita mencatur aja dulu. Menarik nih permainan. Jadi dari kuliah udah sering main catur Bang ya? Sering catur. Jadi salah satu yang favorit nggak main catur? Lumayan termasuk favorit juga. Kalian nggak nyangka kan kalau ternyata seorang vokalis band terkenal. Assalamualaikum. Wah, ini tunggu nih. Ini ketemu nih. Ini ternyata. Kalau ini bahasa catur pasti.
Wah, Bang Ruri, Lanjut aja. silakan Pak. Mungkin saya akan bersama Ada di Bapak sini, dan ya. Bang Ruri tetap Oke, di sini. oke. Sini kan. Siap. Ya, ditungguin dari tadi. Ditunggu dari tadi sambil bermain catur nih Pak Asik. Kasmidi. Asik banget nih kita. Tadi udah kalau ngeliat dari struktur perjalanan catur ini bagaimana kekuatan Bang Ruri Ini- melawan saya. Baru mulai banget ini, baru mulai. Ini harus menang atau remis nih. Artinya Harus benar, harus menang dong ya, harus menang ya. Harus menang. Dan teman-teman semua, dan inilah tokoh yang kita tunggu-tunggu, Pak Kasmidi Bulang, salah satu atau salah seorang tokoh yang hari ini menjadi bintang tamu kita di podcast Kasih Tahu. Pak izin Pak, ini podcast kami, podcast anak muda lokal di Kuta Timur, namanya Baik. Kasih Tahu Pak. Kasih tahu. Kasih Tahu, kita Sip. kasih Kasih tahu. sengaja namanya Kasih Tahu Pak. Sebenarnya kita cuma pingin ngasih informasi-informasi ke masyarakat, terutama masyarakat Kuta Iya. Timur. Akhirnya sebenarnya ada banyak hal yang mungkin saja masyarakat itu nggak tahu Pak, Baik. dari tokoh-tokoh yang menurut kami itu sebenarnya bisa ngasih informasi yang lebih detail. Nah, dalam hal ini kita sebenarnya bersyukur sih karena bisa bertemu dengan Bapak di tengah kesibukan yang luar biasa ini. Dan tadi juga katanya kabarnya tadi Bang Rudi bilang masih ketemu masyarakat. Oh iya, tadi kebetulan di belakang ada beberapa masyarakat yang harus dilayani. Iya, dan tapi saya bersyukur Pak karena ditemani sama Ada temannya saya. Oh iya. Pak, sebelum kita Master Ruri Master Ruri. Oh, Mas Ruri kalau atau Grandmaster. nah, sebelum kita mulai ini Pak saya mau Oke. bertanya dulu nih kehadiran Bang Rudi. Saya mungkin Abang nggak apa-apa ya Bang ya? Abang boleh. Bang Ya, Ruri. boleh. Selama bawa Bang Ruri keliling Enggak, kecamatan. sorry, saya kan orang Sunda, jadi aja Bang. Oh, Aruri, Ruri. ya, Ruri. Ya, Bogor ya Bang ya. Kalau abang tukang bakso. Nah, Pak Kasmidi selama membawa Ruri keliling-keliling kecamatan gimana Pak tanggapan masyarakat Pak? Iya, yang pasti alhamdulillah, karena kenapa saya bangga dengan ini sahabat saya, Dinda saya ini ternyata bisa menyempatkan waktu memberi hiburan kepada masyarakat kita. Ini kita putaran pertama kemarin saya dengan Pak Haji Kinsi itu hampir semuanya kecamatan, kalau nggak salah yang belum kita datangi tinggal Rantapulung. Ya. Kita sudah sampai ke Busang, bahkan sampai ke ujung Mekar Baru. Aduh. Bahkan ada yang antik tuh. Kita kampanyenya tahu nggak? Kita kampanye dari jam 1:30 malam sampai jam 3:30 subuh. Luar biasa. Ini kampanye luar biasa ini. Saya bisa ngebayangin Pak gimana masyarakat kecamatan tiba-tiba ada Ya, artis ibu kota datang. ya sebenarnya gini. Waktu itu pas kita lagi kunjung-kunjungan kan banyak yang minta tuh, Pak boleh nggak nanti di sela-sela sisi kampanye mungkin nanti ada artis ibu kota yang bisa memberikan ya jumpa pensi atau apa ya. Karena kebetulan Band Republik ini kan merakyat banget nih. Merakyat banget Pak. Ya. Saya dari SD udah tahu lagu ini. Masya Allah. Dari anak muda, jadi anak muda, ibu-ibu apalagi gitu. Waduh, luar biasa, kita bangga nih. Nah, Ya. ini kan satu kampanye yang unik Pak ya. Biasanya kan kalau mau kampanye akbar aja tuh baru ada bandnya, baru ada artisnya. Ini kan Bapak bawakan langsung ke Ya, masyarakat. artinya kita juga bersyukur ada aturan bahwa kampanye itu untuk kabupaten dan kota itu hanya satu kali kampanye akbar. Dan insya Allah nanti kita ambil itu di tanggal 23 di penghujung. Tapi di sela-sela kampanye itu bisa kita ada durasi waktu yang disediakan dari jam 8 sampai jam 12 tergantung izin. Nah, Ya. kalau dulu kan cuma jam 8 sampai jam 5 sore. Sekarang jadi kita lebih panjang. Nah, mungkin itu yang kita manfaatkan. Luar biasa. Nah, bahkan KB Kinso ya, kita satu hari kadang-kadang 3 titik. Wih. 3-4 titik. 3-4 titik untuk kecamatan nih, per satu kecamatan. Jadi Aruri kita gimana? puaskan. Aruri gimana ini? Dengan jadwal yang sangat padat ini gitu. Pertama ya, saya nggak sembarang juga mau ikut bergabung di sini. Saya lihat sosok beliau sangat, yang pertama sangat humble, terus inspirasi juga buat saya. Terus ya udah kenal juga nggak cuma sehari 2 hari gitu. Jadi ya, saya melihat sosok beliau, saya kagum. Jadi gimana caranya saya ikut berjuang di sini bersama-sama KB Kinso gitu. Kan udah keliling nih di 18 kecamatan di Kutai Timur nih Bang. Ya. Terus apa nih tanggapannya nih ngeliat masyarakat Kutai Timur? Masyarakatnya tuh menurut saya apa ya, unik ya, uniknya gini loh. Setiap kecamatan tuh beda-beda, ada Kulturnya. suku kulturnya, sukunya beda lagi. Buat saya jadi sesuatu yang baru gitu. Saya ketemu sama masyarakat yang, tapi dengan ya tetap kultur Indonesia itu kan ramah-ramah orang-orangnya. Jadi
saya juga nyaman, udah seperti kayak rumah kedua lah di sini. Aduh. Jadi makin dekat banget sama Iya. Harun ya. Ini ada yang ada yang bahkan ada beberapa daerah, setahu saya itu belum pernah dikunjungi oleh pejabat. Oh. Dia sudah. Sudah. Bener ini sudah sampai. Ya. Ada salah satu di ujung tuh Melupan. Melupan itu lebih dekat daripada Kutai Kartanegara, daripada harus ke Muara Bengkal ketika dia mungkin ada yang sakit ada apa. Apa Karena nama memang daerah itu? Melupan. Desa Melupan. Bisa lupa ya. Itu di sana ya terhibur banget tuh masyarakatnya. Dan Dinda Ruli sudah sampai ke sana nih Iya. akhirnya. Dengan perjuangannya sangat luar biasa masuk ke sana. tuh. Orang mobil ya. Aduh, pokoknya itu pengalaman saya selama saya 20 tahun berkarya. Tur kemana-mana. Baru kali itu saya masuk ke daerah yang luar biasa. Nah, Treknya tuh ekstrim banget. aduh, tapi kita terpuaskan karena Terpuaskan. masyarakat di sana Sangat bahkan bahagia. dia mengucapkan terima kasih banyak terlepas dari ini nuansa politik terus Ya. ini kampanye tapi dia terhibur banget. Ribut. Yang hanya melihat lewat Ya mesti media orang. elektronik. Kalau Bapak bilang tadi orang kecamatan antusias segala macam, Pak sebenarnya nggak orang kecamatan. Saya dari tadi deg-degan. Saya yang tinggalnya di Sangatta Utara aja, akses menonton Ruri kan mungkin dari layar kaca di YouTube apa segala macam kan pas sering Pak. Iya. Tadi gua hadapan saya deg-degan main catur gitu, dikasih kesempatan sama Pak Kasmi langsung bertemu dengan Ruri, luar biasa Oke. banget nih. Nah, Ruri terima kasih sudah mau ada di Kutai Timur Terima bersama kasih. Pak Kasmini juga. Semoga ini menjadi berkesan ya untuk di sini Ya. dan semoga jadi inspirasi juga untuk anak-anak muda di Kutai Timur. Boleh dong ngasih pesan untuk anak-anak muda di Kutai Timur? Oke, untuk anak-anak muda terus berkarya. Yang pasti karena karya kalian bisa dikenal sama banyak orang. Terus kalau punya karya itu yang pasti punya harga yang lebih lain lagi dibanding yang kita nggak punya karya. Semangat selalu dan sukses untuk semuanya. Tonton terus podcast kasih tahu. Oh. Tonton terus podcast kasih tahu. Wis. Luar biasa. Ruri setelah ini mau kemana nih? Habis ini mau nikmatin kuliner di Sangatta nih. Kebetulan ini kan kita lagi res. Lagi res ya. Kita udah putaran pertama selesai, tinggal satu kecamatan yang belum untuk pesisir yaitu Karangan dan untuk di Dapil 1 tinggal Rantau Kulung. Ya, tapi putaran kedua setelah debat ya. Debat ya. Makanya punya waktu istirahat Dinda dulu. Siapa ya? Luar Terima kasih biasa. banyak. Ini sampai dipelukin Sukses dengan ya. masyarakat. Masyarakat itu Terima bisa. kasih. Sampai pokoknya di Yang biasa ngeliat di TV aja kan. Iya teman-teman. Betul, betul. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Jadi setiap kali Bapak melangkah saya akan memberikan Bapak pertanyaan. Oke. Jadi kita sambil diskusi aja. Baik. Dan tema kita kali ini Pak sebenarnya kita mau ngobrolin Ya. bagaimana sih Pak nasibnya orang muda di Kutai Timur, anak-anak muda di Kutai Timur ini Pak nanti ke depannya. Oke. Kan sekarang ada banyak isu nih Pak, terutama yang paling jadi isu nasional juga kan bonus demografi. Bonus demografi. Nah ini di Kutai Timur gimana Bapak melihatnya? Ya. Boleh deh sambil Bapak mulai Ya. permainan caturnya. Ini komplit nih. Harus berpikir, harus mengurangkan ide, main harus jalan ya. Nah, Sementara main catur itu sama dengan apa ya? Ini olahraga yang walaupun otak tapi di sini ada strategi, harus menahan emosi, kapan menyerang, kapan bertahan, dan harus menang. dan multitasking sama seperti Ya, pemimpin Pak ya, harus Ya. multitasking ya Pak. ya. Kita tidak boleh selalu mengorbankan bidak, tapi kita juga harus berpikir kapan dia juga harus kita amankan dan bisa saja seorang bidak nanti yang memenangkan kita. Wih, luar biasa. Dapat filosofi. Oh iya. Nah, saya juga dikasih tahu begitu dengan guru saya gitu loh. Ini waktu belajar bermain catur, ya saya juga bukan orang yang hebat sih dalam bermain catur, tapi saya itu hobi dalam olahraga. Hampir semuanya hobi. Saya jadi makin beban nih bermain. Luar biasa. Oke. Silakan Pak, kita sambil bermain. Bapak harus mulai dulu baru nanti saya akan. Baik ya, baik kita mulai. Sebuah olahraga yang tidak biasa. Oke, pertanyaan pertama untuk Pak Kasmidi. Pak, tadi Pak ngomongin soal bonus demografi. Kan jumlah penduduk kita hampir 400 ribuan. Mungkin hampir populasi yang paling dominannya adalah anak muda, Pak. Sekitar 60-50% Ya. atas gitu kan. Bahkan mungkin lebih ya. Bahkan lebih. Bisa 60% lebih ke atas. Ya. Gimana Pak melihat potensi anak muda kita sekarang? Jadi gini, kalau saya melihat pertama gini, kita kan juga ini masih bagian dari itu ya. Karena bonus demografi ini tidak bisa kita hindari. Indonesia ini, Nusantara ini memiliki potensi yang luar biasa terhadap anak mudanya.
bonus demografi itu akan dimulai di tahun 2024 sampai 2045. Artinya tahun ini sudah kelihatan. Saya berani menjamin tahun ini sudah kelihatan karena kejadian sudah terjadi. Beberapa bulan yang lalu ketika anak-anak kita, adik-adik kita yang sekolah menengah ke atas atau SLTA mau masuk ke sekolah, ini kan kelihatan banget nih. Sekolahnya tetap 10, tetap ada 10, atau mungkin 15, atau mungkin berapa, tapi muridnya yang lebih banyak. Artinya menandakan bahwa di tahun ini sudah berlaku, sudah mulai ada yang namanya bonus demografi. Itu dimulai dengan susahnya anak-anak kita untuk masuk sekolah SLTA. Berarti kan lebih banyak murid yang akan, bahkan ada yang sampai yang datang ke rumah saya, Pak, saya ini lahir di Sangatta. Kita teman main nih. Kebetulan saya ini Dinda lahir di Sangatta. Nah, lahir di Sangatta. Masa anak saya saja harus kayak ngemis tuh. Mau sekolah di tempat orang tuanya, neneknya semua lahir di sini. Nah, itu bagian dari yang bonus demografi saya pikir. Bonus demografi udah mulai ada. Nah, ke depan kita harus bisa memberikan ruang dan mengantisipasi bonus demografi ini sebagai pimpinan daerah. Pertama, anak-anak muda itu harus kita motivasi. Karena tidak bisa dihindari, itu pasti bonus demografi ada. Jadi bagaimana mengakomodir kepentingan-kepentingan itu, terutama anak-anak muda. Kita berikan dia peran, ya. Bagi yang belum bersekolah, kita bukakan ruang, kesempatan untuk bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya. Ya, nanti ada program yang saya lakukan, yaitu namanya beasiswa tuntas. Ya, jadi anak-anak kita jangan sampai tidak bersekolah. Ini tantangan bagi pemerintah ke depan. Kalau dulu mungkin kita masih enjoy itu, masih bisa berpikir, gampang aja nih, kalau masuk sekolah tinggal telepon atau tinggal datang ke sekolah, masih ada ruang, masih ada bangku yang kosong. Sekarang ini, bahkan saya kemarin melihat sebelum baru 2 hari dibuka pendaftaran, ternyata sekolah itu udah penuh, bahkan udah lebih. Nah, ke depan, karena kebetulan juga SLTA ke atas ini, kan kita bicara, bonus demografi itu kan adalah banyaknya kesempatan atau banyaknya orang-orang yang produktif pada zaman itu. Umurnya 17 tahun sampai 45 sampai 50 tahun. Nah, ini. Artinya kesempatan itu kan ada pada SLTA tuh. Nah, kalau menurut saya bagaimana pemerintah ke depan bisa menambah yang namanya sekolah-sekolah SLTA sederajat. Baik itu kejuruan maupun dia sekolah normal ya seperti SMA maupun SMK. Supaya peluang-peluang bagi anak-anak kita yang tergabung dalam bonus demografi itu punya kesempatan yang sama. Kita tidak bisa membatasi dia mau harus di kejuruan, sekolah yang ada jurusannya, atau mungkin yang normal seperti SMA. Semua kita buka peluang itu. Setelah itu baru pemerintah bagaimana menyiapkan peluang selanjutnya bagi anak muda itu. Itu dia Pak, sambil jalan nih Pak. Ya, oke. Nah, tadi kan Bapak bilang usia produktif berarti kan Pak. Setelah dia SLTA, setelah dia SMA kan dia harus memulai kehidupan yang sebenarnya kalau saya bilang menjadi seorang anak muda yang ada di lingkungan. Gimana daerah ini Pak memberikan mereka, katakanlah misalnya ngomongin soal keamanan dia, bukan soal keamanan ya, bagaimana soal kenyamanan dia ada di daerah ini, dia mau bekerja di sini. Apakah itu bisa diberikan daerah ini Pak untuk anak muda? Harusnya bisa, ya. Harusnya bisa. Karena kenapa? Potensi yang dimiliki ini jalan ya. Ya, potensi yang dimiliki oleh daerah ini itu harusnya bisa memberikan ruang dan kesempatan kepada anak-anak muda kita. Jangan sampai orang luar yang ambil kesempatan itu. Nah, makanya kalau kita kan punya yang namanya Balai Latihan Kerja nih. Sekarang mungkin sudah berjalan, tapi mungkin nanti kita lebih tingkatkan lagi kalau menurut saya. Fasilitas apapun itu nanti kita benahi, kita tambah ya. Program yang mungkin sekarang ada jeda, ada waktu yang kosong, nanti jangan sampai ada kosong. Kalau perlu ada opersip daripada pengelola Balai Latihan Kerja itu, dalam artian mungkin trainernya ya bulan ini sampai bulan ini dia istirahat, mungkin kita minta lagi trainer yang lain sehingga nanti itu akan memberikan kesempatan yang besar kepada anak-anak kita. Nah, bonus demografi itu kalau menurut saya tadi itu kesempatan bagi anak muda itu harus kita bukakan. Ya, karena kita tidak bisa melarang dengan sekarang yang namanya Ibu Kota Nusantara ya. Peradaban itu sudah bergeser ke Kalimantan. Mau tidak mau, suka tidak suka, orang pasti akan berlomba-lomba mengadu nasibnya ke Kalimantan. Nah, gitu. Jadi dengan itu bonus demografi ini bagian dari itu yang harus kita antisipasikan. Yang datang itu pasti kan sebagian besar mungkin 80% orang-orang yang tergabung dalam bonus demografi tadi. Terus bagaimana kita menyiapkan orang-orang lokal kita, anak-anak muda-muda kita
Ya jangan sampai dia kalau bersaing dengan saudara-saudaranya yang seumuran dengan dia. Ya artinya inilah kesempatan yang harus kita berikan kepada mereka semua. Nah, itu dia Pak, yang sebenarnya juga menjadi salah satu kekhawatiran Pak, karena IKN makin dekat, orang-orang banyak. Kan saya juga pernah membaca ya Pak, di beberapa artikel, bahkan di beberapa pernyataan Bapak juga bilang bahwa daerah ini sebenarnya daerah lintasan kita Timuran, ada banyak orang datang ke sini. Dan ini membawa banyak implikasi juga ya Pak, bukan dari soal pengangguran, ada juga soal kemiskinan, karena ini daerah lintasan segala macam, ada banyak orang datang ke sini. Tapi kalau kaitannya tadi dengan bagaimana anak muda bisa diberikan rasa atau jaminan Pak bahwa anak muda timur nih itu tenang nih di Kutai Timur pasti aku bisa bekerja. Itu gimana Pak? Apakah bisa kita memberikan jaminan? Bisa, saya pikir. Makanya tadi konsepnya yang pertama kita buka mereka untuk kita berikan mereka pelatihan-pelatihan biarkan kita kasih hidup. Terus juga nanti perusahaan-perusahaan yang ada di semua kecamatan nanti kita duduk bersama nih. Oh itu. Ya, kita punya pemuda ada 70% pemuda yang ada di kecamatan. Suka nggak suka, mau nggak mau, saya minta Anda sebagai pimpinan yang ada di perusahaan, buatkan mereka ruang kesempatan supaya bisa berpartisipasi di semua aktivitas perusahaan. Contohnya, nanti setiap perusahaan kita minta, setiap kecamatan mungkin putra-putri lokal di sana yang untuk ikut magang di perusahaan-perusahaan itu, ya, atau pelatihan di perusahaan-perusahaan itu. Nanti ketika perusahaan itu selesaikan mengadakan magang, nanti mereka dapat yang namanya sertifikat. Mungkin juga dalam perjalanannya perusahaan membutuhkan karyawan tenaga kerja, nggak perlu lagi ngambil orang luar. Paling tidak mereka sudah punya ikatan mungkin ya, karena sudah bagian daripada perusahaan itu tinggal dibina saja. Nah itu salah satu memutus mata rantai tenaga kerja yang mungkin lowongan kerja yang sangat sedikit di Kutai Timur dengan potensi perusahaan yang besar. Itu salah satunya. Nanti juga BLK-BLK kita sama polanya. Jadi nanti kita latih mereka, anak-anak kita itu kita latih, terus juga kita bangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan ketika dia membutuhkan lapangan pekerjaan, membuka lapangan kerja. Wajib presentasi itu harus putra-putri lokal kita yang diterima. Nah, ini. Jadi ya sih sebenarnya Pak, karena memang persoalan di awal itu adalah banyak perusahaan yang mau menerima ketika dia sudah punya pengalaman minimal Pak, jadi magang, sekelas magang misalnya. Nah, itu jadi solusi sih Pak sebenarnya magang. Jadi kalau menurut saya Dinda, semua perusahaan itu wajib melakukan itu. Mau dia perusahaan kebun, kita ini kan kalau bicara perusahaan kebun itu ratusan, ya, ratusan yang beroperasi, bahkan sekarang ada yang turunan daripada sawit juga sudah sementara dibangun ya. Terus nanti kita ke depannya kita minta juga, artinya dengan membangun perusahaan-perusahaan itu pasti kan lebih banyak lagi tenaga kerja yang akan diserap. Terus kita bicara masalah tambang, kita punya tambang baru tambang terbesar yang ada di Indonesia, salah satu PT Kaltim Primakol dan Indominco, ini salah satu perusahaan tambang yang besar. Terus juga kita punya Indexin. Kita di Kalimantan Timur ada ikon, yaitu tambang semen. Kita ada pembuatan semen dan satu-satunya untuk Kalimantan Timur kita baru kita yang punya. Ini saya pikir juga harus kita manfaatkan pola-pola ini ya. Kebetulan kemarin saya mewakili pemerintah Indonesia, mewakili Bapak Gubernur waktu itu. Saya waktu itu wakil bupati berangkat ke Cina, kita MOU dengan pemerintah Cina dan saya mewakili. Artinya kesempatan ini tidak gampang gitu loh ya. Kesempatan ini bagi Indonesia, bahkan alhamdulillah tambang semen ini yang dulu sudah berapa puluh tahun diperjuangkan sekarang ada. Dan saya pikir itu harus menjadi nilai positif bagi kita semua. Dan bagi bonus demografi tadi itu harus kita manfaatkan semua kalau menurut saya. Sebenarnya tidak ada masalah ketika komunikasinya jalan. Mungkin selama ini kan itu yang harus kita jembatani sebagai pemerintah. Dan harus punya ketegasan dan keberanian. Kalau dia tidak mau mengakomodir, ya nanti kita tegur kan. Kalau tidak mau ditegur baik-baik ya buat apa ada investasi di daerah kita kalau tidak menguntungkan bagi masyarakat. Nah, semoga podcast ini ditemukan sampai banyak orang ya. Tapi ada satu pesan bagi saya pesan kepada kita semua masyarakat Kutai Timur, mari kita jaga investasi itu. Karena orang datang ke sini kan membawa uang ya, membawa hartanya. Dia mungkin mau mengembangkan usahanya. Kita punya potensi wilayah, kita punya potensi sumber daya alam. Artinya ini barter yang saya pikir yang harus sama-sama kita nikmati. Dia tambah kaya, kita tambah makmur. Ya, dalam artian tidak ada lagi masyarakat kita di pedalaman, mungkin untuk urusan kesehatan aja kalau belum ada subsidi pemerintah, tidak ada lagi yang harus mati atau mungkin lambat penanganannya. Nah ini kan tugas-tugasnya perusahaan, saya pikir mereka
harus peka, program-program CSR-nya juga harus menyentuh sampai ke desa-desa. Nah itu, jadi kalau ketika diamanahkan, ya KB Kins ini mungkin yang salah satu yang juga kita lakukan adalah bagaimana kita memastikan yang namanya kepastian hukum bagi orang berinvestasi di daerah kita. Dan itu saya pikir satu agreement yang harus kita tegakkan. Jangan sampai orang sudah membangun suatu kegiatan, aktivitas, gedung, ternyata ini bermasalah gitu loh. Pemerintah tidak mau tanggung jawab. Nah, Berarti harus selain masyarakat harus menjaga iklim, Pak, sambil jalan. oke. Saya lagi ya? Iya. Sip. Oke, kudanya. Oke, boleh. Eh, mulai ini. asik. Nah, tadi Bapak bilang kita masyarakat diminta untuk menjaga investasi itu, Pak. Ya. Nah, itu menyederhanakan gimana sih masyarakat supaya bisa menjaga investasi, dan kalau Bapak juga tadi singgung soal ya kita harus bisa juga memberikan kepastian hukum bagi para investor supaya dia mau berinvestasi di sini. Nah, kondisi sekarang itu gimana, Pak? Kenapa baru Bapak bilang kenapa kita harus membuat kepastian hukum? Memang sekarang kepastian hukumnya gimana? Gini. Kita ini kan harus clear ya bicara orang berinvestasi di daerah kita. Karena tadi dengan adanya bonus demografi, terus adanya peradaban baru di Kalimantan, orang kan pasti melirik ke titik milik salah satu potensi untuk berinvestasi. Walaupun sekarang ini pun potensi itu sudah ada ya. Adanya bangunan, adanya pabrik-pabrik, adanya perusahaan-perusahaan besar, baik itu tambang, kebun, kayu, dan sebagainya. Tapi kan kita juga sebagai pemerintah tidak boleh lepas tangan. Kita harus mengawal itu semua. Ya. Mengawal dalam artian, ketika orang berinvestasi harus jelas loh, apa yang akan dia bangun. Dampak apa yang akan kita. Contoh gini, sekarang ini kan ada beberapa potensi yang kayaknya harus diklarifikasi segera. Contoh salah satu ada pabrik tambak kebun. Nah, ini kan isu yang berembak, ini yang isu yang hangat nih, iya, Pak. dibicarakan sampai hari ini kan. Sebenarnya. Nah, kan pertanyaannya di mana pemerintah posisinya pada saat ini? Walaupun mungkin izin itu sebagian besar adalah di provinsi. Ya. Tapi kan kita sebagai tempat dibangunnya perusahaan itu, dibangunnya pabrik itu, kan kita juga akan mendapat dampak daripada itu semua. Makanya saya pikir harus dipertegas. Ketika boleh, ayo. Ketika mungkin harus dipertanyakan, mungkin kita bicarakan baik-baik dulu. Jangan ketika ini kan orang, setahu saya, pabrik ini sudah berdiri. Saat ini, Pak ya? Saat ini. Pabrik ini sudah berdiri kan? Setahu saya yang di Kompeng ya. Tapi setahu saya ini kan jadi masalah masih. Bagaimana dengan lingkungan sekitarnya? Bagaimana plasmanya masyarakat? Bagaimana kebun yang sudah ada? Inti dan sebagainya. Nah ini mungkin salah satu saja ya dari sekian banyak permasalahan yang harus kita pertegas ya berkaitan dengan orang berinvestasi. Bagaimana sampai hari ini Kek Maloy tidak jalan. Ya, walaupun sebenarnya kawasan khusus ekonomi Maloy itu atau Kek Maloy itu ranahnya ada di provinsi. Tapi kita sebagai tempat di mana lokasi kek itu ada, kita juga harus tahu gitu. Sampai hari ini ada bahkan kemarin saya lihat, saya dengar, tapi saya tidak ketemu langsung. Ada perusahaan yang sudah menginvestasikan ternyata berhenti, cabut dari situ. Ini kan sangat disayangkan. Harusnya kan kita ya mencari solusi yang terbaik. Karena saya yakin bahwa semua perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur dan khususnya ada di Kutai Timur, mereka siap untuk membangun. Yang pasti, yang penting, yang utama ada kepastian hukum bagi mereka. Ketika dia investasi, aman nggak nih? Menurut saya nih, ya jangan sampai diganggu atau mungkin tempat ini lahan atau mungkin ternyata ketika bangun contoh pabrik tanpa kebun, bagaimana dengan kebun-kebun pabrik-pabrik yang ada di seputar situ? Kira-kira ada nggak irisannya atau ada nggak resistensinya dengan pabrik yang ada? Terus bagaimana dengan masyarakat? Saya kemarin ada beberapa diskusi dengan para kepala desa yang ada di Kompeng. Kebetulan kita udah kampanye di sana. Sekarang marak tuh pencurian buah. Buah sawit? Ya, buah sawit. Karena pertama, ya namanya orang ini kan untuk mencari yang pasti yang lebih, harganya lebih tinggi kan. Sekarang kalau harga lebih tinggi, ya mau nggak mau pasti dengan pola cara-cara yang tidak normal kan. Pak, berarti sebenarnya menjadi, katakanlah misalnya Bapak dalam pemerintahan atau Bapak sebagai pemimpin, kita nggak bisa juga serta-merta langsung, oh ini kalau berdiri satu perusahaan berarti investasi, tapi nggak serta-merta Pak ya, kita harus melihat situasinya. Kayak tadi kan misalnya pabrik tampak kebun dibangun walaupun ada perputaran uang di sana pastinya gitu kan Pak. Tapi nggak bisa juga ya sebagai pemerintah untuk, itu nggak apa-apa, yang penting berdiri, yang penting uangnya nanti ke daerah misalnya. Oh nggak boleh Dinda, kasihan nanti investasinya orang. Seperti pabrik tambak kebun, orang udah di pabrik, berapa investasi yang sudah dia taruh dari pendirian itu? Ternyata kan sampai ini belum bisa secara normal dia beroperasi, kan sangat disayangkan.
Misalnya dia bisa beroperasi, pasti kan banyak penyerapan tenaga kerja, banyak. Ada multiplier effect dari kegiatan itu semua. Nah, itu semua harus dipikirkan kalau menurut saya. Dan itu nggak boleh kita, pemerintah nggak tahu gitu loh. Iya. Ini wilayah kita. Orang berinvestasi di daerah kita, kita harus tahu dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Ya, kita berharap bahwa semua investasi itu harus lebih baik nasib masyarakat kita daripada sebelum dia datang. Gitu. Biasanya itu ya. Jadi kita harus komitmen itu dulu. Buat apa dia investasi ke daerah kita kalau dampaknya ternyata kita lebih terbelakang. Ada perubahan, ada perusahaan tambang di sana, tapi masyarakat di sana malah lebih banyak penganggurannya, kan tidak ada gunanya. Kalau menurut saya. Ya kalau yang begitu mending cari ke daerah lain aja kan mungkin lah. Ini sumber daya alam kita yang banyak ini, apalagi sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Ya kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Kuncinya adalah apa Pak sebagai pemimpin untuk mengatasi ini? Harus berani. Harus berani. Harus berani. Mengawal itu semua harus berani. Dan kita tidak boleh lepas tanggung jawab gitu. Ya namanya pemimpin pasti kan pasti ada resiko kan. Kalau menurut saya sih ya itu kayaknya yang harus kita lakukan. Siap. Sampai hari ini. Lanjut Pak. Oke. Kayaknya Bapak lagi nih karena saya jalan peluncur saya. Kalau gitu. Obrol makin berat teman-teman dan permainan juga sepertinya sudah mulai rumit. Oke, saya masih defense nih, saya defense terus. Oke. Dan Pak tadi balik lagi sedikit Pak ngomongin soal orang muda kan Pak. Tadi kita sudah ngomongin soal jaminan ya orang muda di Kutai Timur bisa nyaman, bisa asik di Kutai Timur gitu. Apalagi tadi Bapak bawa Ares Ibu Kota keliling kecamatan gitu, memberi satu warna tersendiri untuk masyarakat di Kutai Timur. Nah tadi juga Bapak singgung soal beasiswa tuntas Pak. Oke. Saya pikir sih kayak gini. Pertama untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak untuk saat ini baik di situasi kali ini kita juga perlu pendidikan yang layak Pak. Baik. Nah beasiswa tuntas yang Bapak maksud itu seperti apa? Ya. Tadi kita bicara masalah infrastrukturnya, pendidikannya kita akan bangun sekolah-sekolah ya, mulai dari sekolah ATK yang memang ranahnya ada di kita, terus PAUD ya, terus SD, SMP, itu semua akan kita bangunkan sekolah-sekolah itu dengan melihat kondisi-kondisi real fisik daripada bangunan tersebut. Kalau dia tidak layak lagi ya udah kita bangun yang dari awal. Tidak mesti harus dipugar atau direhab, tapi rehabnya juga tidak maksimal. Udah. Karena ini demi keberlangsungan proses belajar mengajar kita. Yang kedua juga kita akan melihat sebelum masuk ke tadi ya beasiswa, kita juga akan melihat dari sisi pengajarnya. Sampai hari ini kan kita melihat bahwa banyaknya guru-guru juga yang bekerja tanpa pamrih, namanya guru ya. Tapi kita harus pikirkan, kalau menurut saya tantangan itu harus menjadi referensi. Contoh gini, dia menjadi guru di Busang harus beda dengan guru yang ada di Sangatta Utara atau Sangatta lah. Bedanya apa? Bedanya itu gaji dan tunjangan. Harus jelas. Orang di Busang tantangannya, walaupun di sana mungkin kebutuhannya tidak sebesar ini kan, tapi di sana itu mereka serba, ya hiburan mungkin tidak sama di sini. Hampir setiap pulang mengajar, kalaupun masih ada waktu, masih bisa diskusi ketemu teman, kafe. Kalau di sana kan susah. Ya tentunya harus tantangannya besar, berarti kan tunjangan, insentif, gaji dan sebagainya. Sepanjang itu kemampuan daerah mampu, dia harus kita berikan maksimal. Supaya daya tarik orang mengabdi di daerah kita itu sama. Ada yang di pedalaman, ada yang di kota. Itu. Soalnya setelah tadi saprasnya, terus juga gurunya, nah sekarang kita melihat anak-anak kita, saudara-saudara kita, adik-adik kita. Dia harus diberikan kesempatan. Kita kelompokkan gini, nanti ketika saya diamanahkan, ya, nanti anak-anak kita, adik-adik kita yang berprestasi itu kita kelompokkan dalam satu kelompok. Artinya ini orang hebatnya Kutim nih, ke depan. Kita bikinkan dia suatu ruang dalam artian dikelompokkan, diinventarisasi, kita berikan dia, kita support dia untuk menjadi orang hebat. Bagaimana caranya? Para anak-anak kita yang cerdas, yang pintar, yang bersekolah dengan memang pengen bersekolah terus, kan ada tuh orang mau sekolah terus, tapi mungkin ada yang hobi sekolah, belajar, tapi mungkin part X-nya banyak, mungkin karena ketidakmampuan. Mungkin karena lokasinya jauh di pedalaman. Artinya untuk sekolah itu agak susah lah ya. Tapi dia punya sekolah, mau sekolah, dan dia punya otak yang encer dan cerdas. Itu kita kelompokkan, Linda. Nanti kita berikan dia beasiswa tuntas. Orang tua nggak usah mikirkan deh. Pokoknya itu tugasnya pemerintah daerah untuk menyekolahkan anak itu. Dari SD, SMP, kalau dia masih tergolong lagi, artinya dia masih mampu bersaing, kita sekolahkan sampai SLTA.
terus di SLT juga mau jurusan apa, SMK atau apa, masih mampu, dia punya otak cerdas, kita kuliahkan dia. Kita kawal, jadi kita kawal terus nih anak-anak kita nih, adik kita ini sampai dia sarjana. Begitu dia sarjana, karena tadi sudah kita beda deh, APBD kita nih, pemerintah kita dan beasiswa tuntas, kita kembalikan mereka ke daerahnya masing-masing untuk membangun daerahnya. Pasti dia lebih hebat. Karena berarti dari awal sampai akhir. Iya, sampai akhir. Sampai dia lulus kuliah. Sampai lulus kuliah. S2. Insya Allah. Luar Iya. biasa. Ini yang kita pingin. Karena kenapa? Kita pingin orang-orang hebat Kutai Timur itu muncul di semua wilayah. Makanya saya bilang, makanya setiap saya berdialog setiap kampanye. Gak usah dipikirkan, anaknya bapak nanti mau kuliahnya jurusan ekonomi, monggo. Teknik silakan, kedokteran silakan, semua kita inventarisasi. Contoh seperti sekarang, kita ini kan kewalahan yang namanya tenaga medis. Kita punya rumah sakit Sangkulirang yang sudah berdiri kurang lebih sekitar 4 tahun. Diresmikan kalau tidak salah hampir 5 tahun ya. 5 tahun yang lalu sampai hari ini kan belum maksimal. Karena dokter spesialisnya kurang. Kita punya lebih kecil lagi, kita punya di Karangan. Ada puskesmas yang besar yang bagus, juga bagus, tapi sampai hari ini kan dokter spesialis, dokter umum, tenaga medis kan kurang semua. Belum kita bicara Muara Bengkal yang baru saja kemarin kurang lebih 1 tahun lalu kita resmikan, walaupun sebenarnya itu bangunan semenjak masih Pak Bupati Pak Ismu dulu menganggarkan, tapi karena berproses ya alhamdulillah ketika periode saya kedua sebagai Bupati, sebagai wakilnya Pak Ardiansa, baru kita resmikan, karena memang selesainya baru kemarin kan. Nah, sampai hari ini ada kejadian kemarin saya pas kampanye di Muaran Calong. Ada salah satu warga yang kebetulan dia bagian warga yang miskin ekstrim. Kebetulan mamanya itu almarhumah itu TB. Nah, waktu mau diberangkatkan, anaknya sebenarnya yang demam, batuk. Tapi itu sampai di Samarinda, ternyata mamanya yang drop. Nah, ternyata begitu masuk di rumah sakit Samarinda, itu harus dirujuk. Harus rujukan dari rumah sakit kecamatan. Nah, ternyata karena adanya rumah sakit umum yang sudah ada di rumah sakit kita yang ada di Muara Bengkal, harus dari situ. Keluarganya ngomong dengan saya, Pak Wakil, dia bilang, nanti kan saya, Pak Wakil, dia bilang, boleh nggak saya usung saja untuk Bapak kalau memimpin. Paling tidak dokter-dokter itu harus diberikan kebijakan supaya dia tetap mau kerja di tempat yang terpencil. Contoh gini Pak, kami kemarin itu kewalahan ketika ini almarhum ada di situ. Ketika beliau almarhum ini sudah sampai di Samarinda, sebenarnya anaknya yang mau kita bawa, tapi karena dia juga sakit, dia masuk, ternyata dia yang koma. Tapi ternyata kami harus mintakan lagi rujukan dari Rumah Sakit Muara Bengkal. Sampai di sana dikatakan sebenarnya ini bisa dirawat di Muara Bengkal kan. Tapi karena di situ mohon maaf fasilitasnya, tadi saya bilang tenaga medisnya, dokternya kurang, perawatnya kurang, sehingga tidak ada fungsinya kayaknya rumah sakit yang bagus itu gitu loh. Nah makanya ini kita persiapkan, dan alhamdulillah saya juga ingin menyampaikan ini tahun keempat semenjak kita ada musrembang di Rumah Sakit Muara Bengkal itu ya. Kita ada kerjasama dengan waktu itu masih Prof Mas Jaya ya, Rektor Unmul. Waktu itu saya diskusi, saya telepon langsung, Kanda izin, boleh nggak Kutai Timur dapat slot? Alhamdulillah, dengan komunikasi itu ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas Kesehatan, kita dapat slot, itu setiap tahun kita dapat 6 slot untuk jurusan kedokteran umum. 2 umum, dokter umum, 2 gigi, 2 apoteker, dan 1 spesialis. Berarti 7 semuanya. Tapi spesialis ini yang sudah dokter kita sekolahkan lagi. Alhamdulillah. Itu dibandingkan kabupaten kota yang lain, itu sudah lebih maju ke depannya. Nah, terobosan-terobosan inilah yang akan kita lakukan gitu loh. Jadi setiap tahun dengan biaya kabupaten kita kan mampu, kita dengan APBD yang besar. Kita sekolahkan adik-adik itu di kedokteran dengan rekomendasi pemerintah Kutai Timur, 5 tahun dia sudah menjadi dokter, dia kembali. Atau mungkin yang tadi yang sudah dokter kita jadikan spesialis, berapa tahun akan datang, bayangkan aja kalau selama 5 tahun berarti ada berapa puluh orang tuh, ada 25 orang. 5, 6, 6, setiap tahun ada 26 Berarti orang. Kita nggak perlu takut dong Pak ya, kalau misalnya saya sebagai anak muda mau kuliah tinggi, tadi misalnya mau ngambilnya, biasanya kita kenapa nggak jadi ngambil kedokteran, karena kita ngerasa kayak, wah agak mahal, mohon maaf misalnya Pak ya, belum lagi akses, segala macam. Harusnya nggak perlu takut, karena pemerintah
Kayak Bapak tadi bilang, Iya. bisa pakai beasiswa tuntas, setelah itu bisa bekerja sama dengan pemerintah, Iya. kerja di pemerintah. Wah, luar biasa. Bisa. Makanya ya itu tadi saya bilang kita harus berani mengambil kebijakan. Nggak boleh dilihatin aja. Kalau perlu semua jurusan kita minta slot di semua universitas. Jangan mungkin kita sudah cukup nih. Kalau kan sekarang yang favorit apalagi dekat tuh ada kehutanan, terus sekarang ada jurusan baru namanya kedokteran. Oke itu. Bahkan kemarin ini ada dokter yang di Sangkulirang, saya diskusi berapa hari lalu kebetulan habis sholat Jumat diskusi. Dia malah menyarankan boleh nggak Pak? Ini kan dokter itu ditempatkan ketika kemarin penugasan dari timnya Pak Prabowo ya ke lapangan sampai ke desa-desa ada berapa ribu dokter. Salah satunya ada di Sangkulirang. Pokoknya dia diskusi Pak, Pilpres sudah selesai. Saya harus balik ke Jakarta. Tapi saya mau bikin daerah Bapak ini maju lah dari sisi kesehatan. Boleh nggak? Nanti saya bantu Bapak, kita buka jurusan khusus kedokteran di Kutai Timur. Oh saya bilang mantap tuh. Ada jalurnya nggak? Dia bilang siap Pak, saya nanti jembatani Bapak. Karena ini menjadi potensi di daerah kita ini karena ya tadi seperti Sangkulirang, dia kan sekarang di Sangkulirang, di Rumah Sakit Sangkulirang. Masih banyaknya tenaga-tenaga medis ini yang kurang. Kenapa nggak putra-putri daerah kita yang kita manfaatkan? Ya nanti dia sudah dokter dari asalnya dari Sandaran, balik ke Sandaran sana. Apa yang kurang di sana? Rumah sakit kita bangunkan rumah sakit. Kamu kelola, kamu bantu itu masyarakat di sana. Supaya gini, tidak lagi ada orang dari Sangatta begitu masuk ingin menjadi pegawai, dia daftar di Sandaran karena di Sandaran peluangnya besar. Begitu jadi di Sandaran, ternyata kontraknya kan harus 15 tahun kan, harus berani 15 tahun mengabdi. Baru 5 tahun sudah minta pindah dengan alasan ya, karena memang juga tidak bisa dipungkiri, mungkin karena alasan keluarga, alasan apa. Tapi kan jadinya kosong lagi di Sandaran. Padahal kita sangat membutuhkan tenaga-tenaga itu semua. Tapi kalau dia orang lokal sana yang kita pasang, saya yakin pasti lebih lama bertahan. Bahkan pasti dia punya ide bagaimana dia memajukan daerahnya. Itu kalau kita bilang Sandaran. Ini kan potensi kita ada dari 18 kecamatan, ada 139 desa, 11 desa persiapan, 2 kelurahan. Kita kan semua punya anak-anak yang tadi bonus demografi itu. Wah, balik lagi Gitu. luar biasa. Pak, jalan, lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Oke, saya juga udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat nih Pak. Oh gitu ada ya? Podcast ini kita sebarin. Baik. Dan saya sambil nyari nih Pak ya, Bapak sambil jalan. Oke. Ada pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Udah ada puluhan Pak yang masuk Pak. Oh iya. Ini ada nih. Ini pas banget saya pilihin yang Bapak lagi ngomongin kampus kan nih. Oke. Oke, dan Asik. sudah mulai. Sepertinya saya punya peluang. Nah, saya ambil dulu ini. Oke. Sampai saya bacain Pak ya. Oke. Dari Aldi Pak. Min, mau kirim pertanyaan nih untuk Pak Kasmidi Bulang. Saya mahasiswa Stiper Kutai Timur. Pas banget nih Pak, kita habis ngomongin soal perguruan tinggi. Terkait pendidikan di Kutai Timur, terkhusus perguruan tinggi, yakni Stiper Kutai Timur. Dan STAI Sangatta, dari tahun ke tahun tak kunjung selesai problemnya, baik dari segi fasilitas, hingga kini gaji dosen, yang kian tak ada solusi yang konkret. Pertanyaannya, solusi apa dan langkah apa yang Bapak Kasmidi Bulang bisa berikan untuk mengenai problem-problem yang ada ini, terutama di kedua perguruan tinggi itu Pak? Ya. Kalau pertanyaannya kurang sempurna, mohon disempurnakan ya. Baik. Ini salah satu bagaimana tadi itu kita menciptakan peluang bagi bonus demografi kan? Benar. Ya adik-adik kita, saudara-saudara kita ya yang kuliah di 2 universitas yang tadinya ada di Stiper, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan juga ada di STAIS, Sekolah Tinggi Agama Islam Kutai Timur. Dua-duanya ini kan kita subsidi ya, dalam artian gaji, tunjangan, honor para dosen dan yayasan kita subsidi. Sambil jalan Pak. Oke. Tapi dengan disubsidi itu kan juga tidak secara aturan tidak boleh setiap tahun kan? Iya. Kalau menurut saya kita harus subsidi terus kita carikan pola supaya bisa roda organisasi di kampus itu berjalan. Ya mungkin dengan ada usaha, dengan itu salah satu. Yang kedua, apa yang menjadi masalah di situ kampus yang belum selesai, kita anggarkan maksimal. Sepanjang itu boleh. Ya, toh kemarin kan bisa kita bangunkan itu. Kita apa yang kurang, apa kampus kita benahi, manajemen di dalam kita benahi, tapi kita pasang orang-orang yang punya komitmen untuk bisa memajukan kampus itu. Ya bukan lagi, mohon maaf, mungkin hanya karena kebutuhan harus memasang orang seseorang, tapi visi ke depannya ternyata tidak smart atau tidak laju dalam berpikir bijak.
Nah, saya pikir itu salah satu solusi. Kalau yang namanya gaji pegawai sepanjang dia sudah manajemennya bagus, saya pikir itu bisa. Terus dari mana anggarannya? Ya itu tadi saya bilang, kita buatkan peluang-peluang. Ya, dunia kampus itu kan penuh dengan ide kreativitas. Ya, adik-adik mahasiswa tidak boleh hanya kuliah datang terus pulang. Dia harus bagaimana mulai dari dunia kampus itu bisa menciptakan peluang-peluang usaha, peluang kerja. Ya. Contoh, kenapa enggak itu membuat satu demplot atau bikin wilayah, mungkin di situ dikaji kelapa sawit. Ya, nanti dijual produk-produk itu ke perusahaan. Sekarang lagi tahap 1 replanting ya. Itu para sawit sekarang kan persiapan nih untuk mengganti. Itu kan kita sarjana pertanian ada di situ tuh. Jurusan pertanian ada di situ. Kenapa enggak peluang itu diambil? Sudah Stiper membaca peluang itu dari sekarang. Anak-anak maba sudah diajari itu yang namanya sawit itu dari kecamba sampai sawit. Udah di kampus itu dibangun penyemayan. Itu peluang usaha. Tinggal kerjasama dengan perusahaan itu. Ketika nanti dia membutuhkan namanya replanting, bibit sawit, udah pakai punya Stiper deh. Yang penting punya Stiper ada sertifikatnya kan itu. Salah satu. Itu bisa hidup pasti kampus. Jurusan pertanian pasti hidup. Kita bicara masalah jurusan yang lain. Sama pola-pola itu bisa dilakukan. Artinya beban berat yang dihadapi kampus itu bisa dicarikan solusi dari jurusan-jurusan tadi ya. Jadi jurusan-jurusan tadi untuk lebih ringan. Nah, tinggal manajemen kampus mungkin bekerja sama dengan pemerintah. Kalau perlu ini, kita kan di sini ada itu yang namanya dinas Brida ya, kalau tidak salah sekarang namanya. Oh, untuk yang penelitian. Ketahanan pangan ya, ketahanan pangan, penelitian. Kalau di Makassar, setahu saya itu menciptakan yang namanya teknologi. Nah, kenapa enggak dunia kampus kita? Dua-dua ini ya, dari sisi pokoknya disiplin ilmu yang ada, kita kerjasama dengan pemerintah kita. Karena ini kan juga subsidi langsung dari pemerintah. Ya, kampus ini. Kenapa enggak kerjasama dengan dinas yang ada korelasinya dengan itu? Dinas pertanian umpamanya. Udah, kita butuh bibit sawit berapa banyak? Gimana kalau itu semua manajerialnya nanti kampus yang kelola? Nah, nanti kerjasama polanya lewat mana? Ya, win-win solution pasti kan. Kontraktor tetap ada, tapi kampus juga terlibat. Nanti mungkin di sisi lain, pengadaannya dari kampus, tadi saya bilang, terus kontraktor nggak usah jauh-jauh sampai ke Sumatera sana. Kan sama juga, yang dibeli juga bibit. Ya, itu ditanam juga. Kenapa nggak kampus yang menyediakan itu? Nah, terus juga mungkin kerjasama dengan perusahaan yang sudah ada. Udah perusahaan, untuk menghidupi supaya kampus kita jalan nih, udah. Kamu tidak boleh ambil bibit di luar dari yang rekomendasi kampus umpamanya. Karena di situ kan ada orang-orang intelektual kita. Kalau kita bicara dari sisi disiplin ilmu pertanian, udah itu kan orang-orang sarjana pertanian. Tapi kan persoalan kampus Stiper atau STAIS ini kan persoalan yang cukup lama ya Pak. Maksudnya bergulirnya juga lama dan mungkin saya nggak tahu, koreksi kalau salah Pak. Kita belum melihat ada terobosan baru gitu Pak, maksudnya untuk memajukan dua kampus ini. Kalau kita masuk dalam wilayah kan biasanya kita ngelihat dulu kampusnya seperti apa. Kalau mau ngeliat anak mudanya kadang ngelihat kampusnya juga. Nah sekarang ngelihat Stiper STAIS ini kan ada banyak isu. Nah Pak, kenapa sih Pak susah sekali melihat pemerintah untuk membangun dua kampus ini Pak sebenarnya dari segi masyarakat awam misalnya Pak melihat? Enggak, kalau menurut saya begini Dinda. Itu tadi yang pertama harus komitmen. Ya, kita harus komitmen. Kalau kita mau benahi, benar-benar kita benahi. Ya, persoalan pertama mungkin persoalan internal kampus. Ya, ada manajerial yang salah di situ umpamanya. Terus ada kalau kita biasanya kalau kita aktivis ini bilang ada gurita ya, yang kalau ditarik benangnya yang satu pasti nggak tahu yang dari mana. Nah, memang agak berat. Tapi saya pikir sepanjang kita memang punya komitmen, udah kalau emang ini benar-benar disubsidi full oleh pemerintah, udah kita bangun yang baru, masuk dalam artian manajemennya, udah kita cari orang-orang pintar, kalau perlu kita asesmen. Bapak akan lakukan itu berarti? Insya Allah. Iya. Terus insya Allah. Karena kalau demo kan saya juga yang hadapi. Selama ini kalau demo kampus kan saya yang hadapi. Demo saya agak malu ya. Saya yang sering demo Bapak. Apa salah satu pesan moral dari teman-teman aktivis itu? Tolong berdayakan alumni kami, Pak. Karena mungkin dia lebih care, lebih bagaimana, lebih peka terhadap situasi kampus.
Kenapa nggak itu mereka mungkin yang alumni yang, tapi tidak semuanya kan. Mungkin kita pasang 1-2 orang, nanti dia yang bisa menjembatani silaturahmi itu. Terus masalah yayasan, saya pikir itu kan salah satu juga faktor yang harus dipikir. Yayasan ini bukan cuma hanya karena dia pensiun pegawai, mantan kepala dinas harus dijadikan yayasan. Oke. Mungkin dia hanya karena mantan pensiunan karyawan, ya, tapi dia harus jadi yayasan. Tidak, menurut saya. Anak muda pun harus dikasih kesempatan. Karena mungkin saja mantan kalau alumni itu dia lebih tahu pendekatan itu lebih, ya. Tidak semuanya, mohon maaf, sekali lagi bukan saya menyinggung. Ada seseorang umpamanya, dia mantan kepala dinas. Kita pasang di situ karena ya kita ingin dia tetap berkarya. Boleh. Tapi juga harus kita pertimbangkan. Kenapa nggak orang dalam yang mantan alumni, ya bahkan mungkin nikah, merekomendasi siapa di situ, nanti kita pasang juga di situ. Jadi ada balance antara orang luar yang mencampuri ke dalam dan orang dalam yang juga menjadi membangun sistem yang ada di situ. Persoalan sebenarnya kalau menurut saya tinggal bagaimana niat baik kita. Dan ini tidak boleh, udah kamu bikin yayasan, kamu kelepas nih. Nggak boleh. Pak, Kepala daerah harus wajib melihat apa hasil daripada itu. saya alumni mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam, Pak. Tapi Oh, iya. sebelumnya saya pernah kuliah di Stiper juga, kemudian ke STAIS, Pak. Ini sebenarnya sebuah kabar yang baik, Pak, karena tadi Bapak sampaikan akan mengerjakan itu semua gitu. Iya. Kalau Bapak terpilih, boleh dong 100 hari Bapak kerja selesaikan persoalan Stiper Iya. STAIS, Pak. Boleh, insyaallah. Salah satu yang kita lakukan, kita kumpulkan nih. Nih, ya Stiper nih Hasan. STAIS ya, ini Stiper nih STAIS. Kita akan inventarisasi apa sih permasalahan yang paling krusial yang harus kita benahi dari sisi mana. Ya mungkin tidak 100% selesai, tapi paling tidak ada progres. Ya niat baik kita untuk menyelesaikan. Sambil berjalan, ya 100 hari itu bagian dari yang harus kita selesaikan. Karena kita juga harusnya cukup bangga. Di sini itu ada 2 universitas yang didirikan oleh Kutai Timur dan disubsidi oleh APBD Kutai Timur. Walaupun secara aturan tidak boleh terus-menerus kan. Nah, tapi kan kita bisa memberikan solusi dari situ. Ya, pertama kita bangun hari ini, tahun ini kita bangun. Kita siapkan mereka untuk bagaimana ada cadangan untuk bisa lanjut sampai 1 tahun ke depan. Nah, itu. Ya, bagaimana dia menyediakan yang namanya anggaran untuk tahun depan tetap bisa beroperasi kegiatan ini. Bukan 1 tahun harus nunggu, sementara aturan kan tidak boleh. Ya, harus jeda ada 1 tahun, tahunnya lagi, ya. Nah, itu. Jadi menurut saya persoalan Stiper, STAIS itu terus masalah dulu kan kita rencana ada mau merger ya, Iya, merger, Pak. antara STAIS dan Stiper jadikan satu. Kalau menurut saya kalau memang harus berdiri 2 enggak apa-apa, harus berdiri 1 enggak apa-apa. Yang penting bagaimana solusi itu ada. Jangan kita hanya semangat mau merger tapi ternyata enggak ada solusi kan, sama saja kan. Harusnya kalaupun 2 tapi kan lebih bagus. Tapi kalau banyak disatukan ya silakan aja. Nah, tapi pemerintah ini gini. Kita akan memasang orang yang memang punya kapasitas dalam bidang itu. Bukan hanya karena seorang itu, mohon maaf, dia mantan pegawai negeri pensiunan harus dipasang di situ. Ya, terus juga dia mantan karyawan yang mungkin pensiunan karyawan harus dikaryakan. Tapi kalau memang layak silakan. Kalau perlu mereka kita kasih waktu juga. Saya 100 hari sudah bisa nih, berani. Ya. Kamu berapa hari tuh? Iya, itu dia. Habis selesai itu. Nah, ya kan? Iya. Terus konsepnya gimana? Oke. Konsepnya apa? Iya. Nah, gitu. Ini ya gini, Dinda. Kalau menurut saya harus dikawal. Semua kebijakan itu harus berani kita kawal. Kalau kebijakan terus kita tidak kawal, ya hasilnya juga tidak maksimal pasti. Nah, itu kalau menurut saya itu. Nah, itu Harus dia, punya Pak. keberanian. Kenapa sebenarnya tema ini adalah ngomongin atau ngobrolin soal orang muda di Kutai Timur, Pak? Karena memang persoalan sangat pelik, mulai dari tadi pendidikan, kemudian tenaga kerja. Iya. Tadi implikasinya juga banyak, Pak, yang mulai dari akses kesehatan, bahkan tadi jaminan-jaminan anak-anak muda bisa ada di sini dan lain sebagainya. Termasuk dunia usaha, dunia bisnis. Iya. Jadi Bapak udah sampai ini ada satu akun, Pak. Ini akun dari UMKM. Ini beneran ya, ini nggak KRS. Di sini dia Ambil bilang positifnya aja. dari akun Santap Sambel, Pak. Oh, dia langsung dari pakai akun ofisialnya nih, Pak. Oke. Salam sehat, Pak Kasmidi Bulang. Baik. Bagaimana pelaku UMKM bisa dapat pelatihan atau didukung sama pemerintah? Baik. UMKM. Nah, ini. Kita punya yang namanya Bank BPR, Barang Perhutanian Rakyat ya. Bahkan kita itu punya Ambil, Pak. anggaran. Oh, Sambil nih. baik. Sambil mikir nih lagi ya. Mikir lagi.
Bank BPR itu penyertaan modalnya ada ya Pak ya dari Ada. Penyertaan modalnya besar tuh. Kayaknya harus diadilin ya. Oke. Jadi UMKM bisa menghasilkan. Bisa, jadi gini, kita punya konsep bahwa penyertaan modal kita di BPR, kita kan punya apa namanya saham terbesar di BPR itu. Ya, bahkan kita hampir 90% saham kita. Saya pikir itu tugas ya. Oke. Oke. Jadi saham terbesar itu ada sama kita. Kita minta setiap RUPS itu, ya setiap RUPS, bagaimana saham terbesar yang dimiliki pemerintah itu berfungsi. Ya. Nah itu gunanya tadi yang kita bilang, bagaimana UMKM. Harapan kita, BPR itu bisa menjadi tempat salah satu sandaran bagi UMKM kita untuk mendapatkan modal usaha. Makanya setiap RUPS kita sampaikan, berapa serapan daripada pinjaman yang diberikan kepada masyarakat kita. Nah, mereka menyampaikan bahwa ada segini paruhnya itu kurang. Nah, ayo kita tambah lagi, kesian masyarakat kita. Nah, tapi saya lihat kebanyakan ini para kontraktor nih yang minjam ya, karena mungkin memang ada kepastian untuk membayar ya. Kalau kontraktor dengan lihat kontrak, terus dia minjam di BPR. Karena setiap RUPS juga kita lihat nih rencana kerjanya ke depan apa. Nah, harapan kita itu semua bisa kita kita berikan maksimal kepada masyarakat kita. Nah, UMKM kita juga ada program ke depan itu bahwa ketika diamanahkan, kita akan mencarikan solusi bagi UMKM kita yang benar-benar UMKM ya. Jadi kita mau bina benar, bukan hanya gara-gara program ini tiba-tiba muncul jadi UMKM, tapi konsepnya nggak ada. Jadi nanti itu dinas teknis, baik dia pariwisata, terus juga dinas perdagangan yang melakukan sampai hari itu kan banyak pelatihan-pelatihan UMKM apa semua berkaitan dengan pariwisata, berkaitan dengan produk-produk lokal, berkaitan dengan home industry apa semua ya. Itu semua nanti diinventarisasi dengan baik. Habis itu kita kawal lagi mereka. Bagaimana mereka bisa kita berikan pinjaman lunak. Nah, dengan tadi itu sudah terkawal dengan baik oleh dinas, dipinjaman secara lunak, nanti kegiatannya dikawal lagi. Nah, dikawal lagi. Jadi kita nggak lepas. Jadi nggak apa ya? Sekarang ini kan kita ada pelatihan nih. Contoh salah satu pelatihan pembuatan roti umpamanya. Kita sudah training dia, bisa. Terus kita dia nggak tahu harus bagaimana lanjutan dari saya sudah pintar nih dari yang tadinya nggak tahu bikin roti, ternyata saya bisa bikin roti. Saya harus bagaimana? Sementara saya niat mau bikin produk hasil karya saya, tapi saya nggak punya modal. Nah makanya tugas daripada dinas teknis kita tadi itu yang mengawal. Jadi inventarisasi nih, inventarisasi para UMKM itu nanti baru diarahkan ke bank BPR kita. Mungkin juga bank-bank yang lain ya. Kenapa saya mengarahkan ke BPR? Kan sayang kita punya saham terbesar kalau kita tidak memanfaatkan kan. Sayang. Jangan sampai BPR kita malah orang luar pinjam. Kita yang pakai modal APBD kita. Nah, kebanyakan sekarang Pak, trennya anak-anak muda ini semuanya ingin berusaha Pak. Bisnis di Kutai Timur. Jadi itu salah satu dukungan pemerintah juga banyak untuk anak-anak muda ya Pak. Dan kita banyak, bukan cuma UMKM. Pariwisata juga kan kita galakkan nih. Contoh seperti ibu kan kebetulan saya kan sekretaris pariwisata ya, dia pegawai ya, makanya dia nggak ikut berpolitik. Nah, salah satu program dilakukan, saya perhatikan tuh bagus tuh, kecil tapi saya pikir ini mungkin selama ini belum ada yang melakukan kursus salon. Dari semua kecamatan diinventarisasi tuh yang usaha salon dipanggil ke kabupaten selama 2 hari diberikan pelatihan, terus diajari cara menggunting rambut apa semua. Pulang-pulang dikasih bekal dengan alat-alat. Ya. Habis itu mereka monitor tuh. Kelompok itu dimonitor. Jalan nggak usahanya. Karena yang hadir itu kan ada pemula yang baru belum ada usaha tapi hobinya cukur rambut. Dilatih. Jadi dia punya mindset ke depan bisa menjadi minimal buka salon. Ya, mungkin di daerah-daerah yang belum. Ini persoalan yang kecil tapi saya pikir ini sudah bisa.
terus yang sudah punya salon tapi belum gerak. Terus setelah pelatihan itu juga ada wacana, terus juga bisa mengembangkan sumber daya manusianya, karena yang dibawa kan langsung instruktur yang profesional. Nah itu kedepannya itu semua harus selalu, karena saya lihat itu dimonitor terus tuh. Yang kurang, mereka aktif berkomunikasi. Ibu, kami kurang ini. Oke, tahun ini dianggarkan. Tapi dikawal. Nah, itu dia. Dikawal terus. Jadi kita benar-benar membuat orang itu bisa bertahan, survive, dan juga bisa menghasilkan. Setelah kita lepas, sudah bisa mandiri. Sangat luar biasa obrolan kali ini, kita udah sangat luas banget ya, tadi sudah mulai dari bonus demografi, soal ketenaga kerjaan, Pak. Pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya ini ada banyak pertanyaan, Pak, tapi sudah Bapak banyak jawab. Itu MKM ya. Jadi MKM itu kan banyak sisi ya. Tadi saya bicara itu baru sisi yang kecil. Salon itu kan mungkin yang selama ini kita tidak pernah. Mungkin masih banyak lagi yang bikin kue, terus penjahit, terus juga mungkin industri-industri rumahan kayak kerupuk, olahan-olahan. Ini kan semua yang selama ini mungkin itu sudah booming ya. Tapi kalau kayak salon itu kan kenapa saya munculkan, karena itu salah satu mungkin yang tidak terpikir kita, tapi itu kan bagian daripada usaha. Dan itu komunitas ada gitu loh. Ya kita umpamanya walaupun mungkin di kampung, kalau nggak ada salon di mana cukur rambutnya kan umpamanya supaya rapi. Ini kan membuat penampilan kan, fashion kan. Nah dengan adanya salon itu dia cara cukurnya benar apa semua. Nah kan kita juga lebih ini. Dan ini Pak, tadi saya mau sampaikan kalau ternyata pertanyaan-pertanyaan yang masuk ini sudah Bapak jawab sejak awal kita podcast. Oh ya gitu ya. Berarti relate sekali Pak. Apa nih tadi Pak? IKN sudah, ini namanya Inas bertanya, IKN sudah ada di Kaltim dan tentu saya Kuta Timur akan menjadi penyangga. Namun nggak bisa dipungkiri pekerja-pekerja semakin banyak segala macam. Tapi Bapak udah jawab apa yang Bapak pikirkan itu relate sama anak-anak muda. Dan anak muda semua nih Pak. Benar, Dinda. Jadi gini, yang namanya IKN itu kan sudah terjadi dan harus jadi kebanggaan kita masyarakat Kalimantan Timur. Karena dari Pulau Kalimantan kita yang dipilih oleh Pak Presiden lewat paripurna DPR RI, itu kebanggaan dan harus menjadi anugerah bagi kita. Tentunya dengan adanya IKN itu ada peradaban baru yang akan bergeser Kalimantan Timur. Tanpa terkecuali Kuta Timur pasti akan berdampak. Terlepas kita mau jadi penyangga kah, mau jadi apakah. Nah kita harus ambil peluang itu dari situ. Ya kita buat apa cuma bilang kita penyangga tapi kita tidak ada action. Penyangga apa? Penyangga yang bagaimana? Ini kan harus konkret kita bicara penyangga. Kuta Timur penyangga. Terus apa yang kita ambil dari penyangga itu? Kalau cuma bahasa penyangga kita tidak siap, pemudanya kalah dalam bersaing, bukan penyangga namanya. Iya kan? Pemuda-pemuda kita harus siap. Jangan sampai dari Jawa, maaf, saudara kita dari Jawa, dari Makassar, dari Sumatera, datang ke sini, ada yang seumuran 17 tahun, di sini juga 17, ternyata dia lebih profesional. Kan kita bukan penyangga namanya. Kita ditelunjuknya orang terus, sementara kita punya wilayah. Nah itu yang mau kita ciptakan, bahwa anak-anak muda kita harus bisa berdiri dan menjadi tuan di daerahnya. Wah, luar biasa banget. Karena bonus demografi kan bisa jadi dua mata sisi yang bisa jadi manfaat bagi daerah, bisa jadi tantangan. Tantangan, benar itu, dua sisi. Ya. Optimis nggak kita bisa melewati bonus demografi? Insya Allah, ya. Karena kenapa? Ini bisa kita lewati karena kenapa? Kita punya modal yang besar. Kita punya APBD yang besar. Tahun ini saja di Murni ada 9,1 triliun. Di perubahan ada 14 sekian triliun. Ada kurang lebih sekitar, ada kurang lebih hampir 5 triliun. Berarti ada 14 triliun untuk tahun ini. Dan ada kejadian-kejadian yang menurut saya, angka besar itu, boleh kita bangga. Tapi kebanggaan itu harus sampai tuntas. Maksud saya, jangan kita bangga 14 triliun, ternyata di ujung bulan Desember kita ada 3 triliun menjadi silpa. Ini kan bukan kebanggaan menurut saya. Ada apa bedanya kita, anggap saja kita punya anggaran berarti cuma 11 triliun. Karena ada 3 triliun lebih yang jadi silpa. Kita jangan bangga dengan 14 triliun, terus kita lalai. 14 triliun yang sebelum benar kita serap. Ya, kita seperti saya bilang, tahun 2023, kita punya kurang lebih 9 triliun. Tapi kita ada silpa 1,7. Ya sama aja kita punya 7 triliun kan? Apa bedanya gitu loh? Kita bangga dengan angka besar, ternyata hasilnya tidak sebesar itu. Sementara tadi kita butuh pembangunan dan ini harus dikawal, Dinda. Ini harus punya keberanian kita kawal ini semua. Ya. Dengan anggaran yang besar ini, dengan apa yang Bapak sudah sampaikan kepada ini, apa kira-kira Pak yang Bapak bisa sampaikan ke masyarakat Kuta Timur Pak untuk memberikan mereka semacam motivasi bahwa iya, kalau menurut saya gini, kita sudah dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, ya di dalamnya ada tambang, ya hasil bumi yang melimpah.
kita sudah dianugerahi Kutai Timur ini luas wilayah yang sangat luas. Sangat luas. Perbandingannya Jawa Barat plus Banten kurang lebih dengan kita. Di sana 2 provinsi, kita cuma 1 kabupaten. Ya. Selanjutnya dengan itu semua, kita juga alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kita diberikan anugerah dari sisi bagi hasil tambang dan bagi hasil kebun, ya, yang selama ini tidak ada. Kebetulan 2 sisi ini itu ada semua sama kita yang terbesar. Kita punya kebun terluas di Kalimantan Timur. Kita punya tambang terbesar di Indonesia, bahkan dunia juga mengakui. Ada KPC, ada dan lain-lain, ya, ada Lexim, ada PT GAM, ada Indominco. Ini semua kan bagian. Terus ada lagi sekarang semen. Nah, ini semua harus menjadi anugerah yang harus kita bisa manfaatkan. Jadi pesan saya kepada kita semua, mari kita bekerja membangun daerah ini. Udahlah, kita nggak usah pikirkan orang yang antipati, orang yang sinis apa semua. Karena ini semua tantangan bagi kita gitu loh. Kita nggak akan maju kalau kita, wah sedikit-sedikit baper, sedikit-sedikit apa. Atau mungkin anak mudanya, aduh, udahlah kita mau begini-gini juga, siapapun bupatinya nanti udah tetap begini. Beda, harus kita punya prinsip. Ya, anak muda harusnya begitu diamanahkan. Apalagi ada bonus demografi itu yang menjadi tantangan tersendiri. Itu bisa jadi keuntungan, bisa juga jadi bumerang. Bayangkan saja, kalau kita tidak siapkan ini anak-anak muda kita, adik-adik kita, adik-adik saya, yang umurnya di bawah saya ya, untuk menghadapi bonus demografi. Kita kan jadi bulan-bulanan nanti. Semua perusahaan yang menerima orang harus orang dari luar, walaupun umurnya sama. Tapi di sana punya skill, di sana punya keahlian ya. Terus ternyata kita di sini nih tidak menyiapkan sekolah-sekolah mereka sampai tuntas. Ternyata banyak pengangguran, begitu mendaftar di perusahaan. Di sana ijazahnya lengkap-lengkap semua, di belakang nama ada titel. Kita cuma SMA nggak ada apa-apanya gitu loh. Bahkan mungkin ada bagi yang sudah terlambat mungkin cuma kejar paket. Ini kan sayang. Maksudnya jangan sampai itu semua menjadi tadi sisi mata yang lain gitu loh. Ternyata bonus demografi malah menyusahkan kita. APBD kita masalahnya dikuasai orang gitu loh. Benar kita memanfaatkan APBD, tapi yang penentu-penentunya semuanya, saya malah berpikir gini, saya tantang anak-anak muda, ayo kita bersekolah, terus yang sudah jadi pegawai, buktikan ada layak. Ketika saya diamanahkan, kita coba orang-orang lokal, bisa ada nggak yang bisa memimpin? Iya. Siap. Contoh mungkin di Busang, ya. Contoh mungkin di Sandaran. Orang lokal sana siapa nggak yang bisa? Layak nggak memimpin? Mungkin kita buka dulu dari camat, terus di bawahnya. Nah, supaya pola-pola tadi yang saya bilang, kalau orang lokal itu kan pasti lebih jiwa daerahnya lebih emosional, lebih ada gitu loh. Tidak orang yang hanya datang menjadi jabatan terus tapi harus pindah ke tempat yang lain. Nah, Pak, ini obrolan kita seru banget Pak. Seru, ya? Sama-sama kita lupa. Harus jadi gini. Sampai selesai. Nah, tapi mungkin kita akan lanjutkan permainan ini belakang kamera Pak ya. Oke, siap. Saya tahu banget Pak sudah sibuk, walaupun sedang istirahat, Bapak juga perlu istirahat. Iya. Pak, satu kata deh sebelum kita closing ini. Saya boleh nggak sebelum closing saya cerita dulu? Boleh, apa Pak? Ya singkat saja. Alhamdulillah dalam perjalanan kurang lebih sekitar 11 hari kampanye, Oh iya, betul. itu ada 16 titik yang kita datangi. Alhamdulillah, saya melihat memang masih banyak yang harus kita benahi di Kutai Timur ini. Ya, dengan modal APBD mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi bagi kita semua. Infrastruktur harus kita akui sampai hari ini ya masih kurang, ya masih banyak jalan kita yang. Pertanyaan tadi Pak, ada soal infrastruktur. Iya, infrastruktur kita yang sampai hari ini. Terus yang kedua juga sarana dan prasarana. Tadi kalau infrastruktur dasar ada jalan, jembatan, rumah-rumah ibadah juga salah satu konsentrasi kita ke depan, ya. Karena dengan adanya rumah-rumah ibadah yang kita benahi, kita maksimalkan, dari situ kan kita ada penunjukan rohani kan. Nah, itu yang membuat kita bisa lebih maksimal dalam bekerja. Terus juga pendidikan, masih ada sekolah-sekolah yang harus kita benahi, kita angkat. Terutama di tingkat SLTA dan SMA. Selama ini kan kita harus ketika ada proposal jujur, saya juga berpikir begitu. Selama ini kita salah. Ternyata penugasan wewenang itu bukan hanya bahasa gitu loh. Contoh SMA, ketika ada guru-guru kepala sekolah, Pak Wakil bisa nggak ini dibangunkan SMA? Kita langsung bilang, itu kan tugasnya provinsi. Kita sebenarnya nggak boleh begitu. Itu juga bagian dari tugas kita. Bagaimana mengawal, mencarikan anggarannya. Contohnya dengan kita melobi provinsi. Kalau kita yang langsung dibandingkan kepala sekolah, kan pasti kita lebih kuat nih. Ini nih pimpinan daerah yang minta nih, pokoknya bangunkan sekolah situ. Ada anggarannya kok di provinsi. Itu kan juga bagian yang kami store ke provinsi.
yang bisa dikembalikan ke daerah Jadi kita. bentuk keseriusan. Itu pemerintah bentuk daerah, kesan Pak. pengawal itu semua. Jadi nanti kan kita tahu nih, hampir rata-rata SLTA kita itu kan dibangun waktu zamannya belum ada penugasan pembagian tugas itu kan. Semua masih di wewenang kabupaten. Setelah ini kan sudah nggak ada lagi, rehab nggak ada. Bahkan tadi saya bilang sekarang bonus demografi sudah kelihatan. Anak-anak untuk bersekolah di tingkat SLTA SMA itu udah banyak. Bagaimana kita ciptakan, kita bangun sekolah-sekolah baru supaya anak-anak kita bisa tertampung semua. Jangan sampai ada yang tidak sekolah. Nah itu. Nah selanjutnya di yang lain. Tapi yang tidak kalah penting, ketika insya Allah nanti diamanahkan, ya, yang kita mulai adalah kegiatannya dari awal. Sekarang ini kan, kenapa itu semua agak molor? Karena jujur, pemerintahan kita ini lambat dalam mengeksekusi kegiatan itu. Contoh, kegiatan program fisik, infrastruktur itu kita mulai di bulan 6. Kenapa nggak kita majukan di bulan Januari? Nah, jadi kan kita bisa maju berapa bulan nih? Sebenarnya bisa. Bisa. Kan anggaran itu kita sahkan di akhir tahun. Oke. Sebelum, contoh hari ini. Hmm. Kita kan ini lagi membahas anggaran 2025. Proses nih DPRD dengan pemerintah TPD. Selesainya di bulan November nanti. Sudah kita sahkan yang namanya anggaran 2020. Harusnya Januari. Sudah bisa Setelah jalan. konsultasi ke gubernur, kan anggaran sebelum dieksekusi itu kan setelah DPRD kita konsultasi gubernur. Harusnya Januari udah mulai lelang. Dan itu yang akan kita lakukan. Luar biasa. Supaya nanti tidak seperti sekarang. Sekarang kita numpuk nih. Kita tahu nggak? Sekarang ini ada 14 triliun. Itu yang harus kita selesaikan eksekusi dalam waktu 2 bulan kurang lebih 9 triliun. Saya melihat data dari Randalog. Kurang lebih hampir 9 triliun itu harus kita eksekusi dalam waktu 2 bulan. Kan nggak mungkin. Iya, Pak. Gimana Mungkin ya? lah. Ada kemungkinan nanti silpa kita bisa lebih besar daripada tahun 2023. Ada kemungkinan. Dengan membaca peluang tadi itu. Nah makanya solusinya kita harus majukan program-program itu di awal. Supaya nanti berjalannya waktu selesai di akhir tahun. Besar berapapun anggaran, insya Allah bisa selesai. Insya Allah. Wah, kita udah nemu nih ya titiknya ya. Mulai dari awal sampai akhir ngomongin soal persoalan anggaran, bahkan untuk tata kelola pemerintahan juga, tata kelola keuangan juga udah dibahas sama Bapak nih. Jadi komplit banget nih menurut saya, dan komplit Pak. Ini kalau Bapak saya bisa tunjukin Pak, beberapa pertanyaan ini emang relate Pak. Ada yang ngomongin Ya, soal baik, anggaran dan lain sebagainya. Dan Bapak udah jawab sebelum saya Kebetulan saya 3 periode jadi anggota Dewan. Iya. Tapi udah. Dan semua komisi yang ada di DPR itu udah pernah saya jadi ketua nih. Dan memang benar-benar menguasai dan tahu ya gimana kondisi wilayah Kabupaten Timur. Pak, balik lagi ke soal tema kita di awal Pak, ngobrolin Baik. orang muda Kutai Timur. Ini sebagai statement closing juga Pak. Nanti di bawah kepemimpinan Kabid Hinsu, kalau diberikan amanah, orang Siap. muda Kutai Timur di masa yang akan datang akan jadi seperti apa Pak? Ya, harapan saya orang muda itu harus menjadi pendorong, ya, penggerak. Kita nggak boleh diam, nggak boleh antipati, kita nggak boleh pesimis, karena pulang itu dari kita. Begitu kita diamanahkan, ayo. Harapan saya teman-teman, adik-adik, para pemuda, bonus demografi itu kita selesaikan dengan baik, ya. Pemerintah siap memberikan ruang, waktu, kesempatan. Mau jurusan apa? Kita ciptakan orang entrepreneur. Kita ciptakan ide-ide kreatif bagi anak muda kita. Ya. Tidak usah khawatir, insya Allah. Dengan APBD yang besar, dengan kegiatan yang insya Allah realistis, ya peluang-peluang itu akan kita berikan seluas-luasnya bagi orang muda kita. Luar biasa. Dan itu dia obrolan kita panjang banget bersama dengan Bapak Kasmidi Bulan. Dan Pak, terima kasih Pak, kami telah diberikan kesempatan. Baik, untuk baik. Pak. Saya podcast terima kasih ya. ini. Sudah hadir ini kemarin ya disampaikan. Iya. Kebetulan hari ini kita ada istirahat sih, tapi ada beberapa titik pertemuan. Siap. Ya alhamdulillah, karena tadi tuh kita sudah di tahap 1 kita sudah keliling, ada 16 kecamatan, nanti tahap 2 juga kita lakukan. Dan kebetulan sambil menunggu debat kandidat tanggal 2. Oh Ya, iya. mudah-mudahan aman, sukses. Nobar bareng ya teman-teman podcast kasih tahu, kita akan Oke. buka nobar bareng debat kandidat, sekaligus juga mungkin kita langsung live podcast di situ kali ya nanti bareng Iya. dengan teman-teman yang lain. Semoga Bapak sehat selalu Baik, dan makasih. bisa menyelesaikan tugas-tugas Bapak sampai dengan nanti apa yang Bapak harapkan. Amin, amin. Amin. Dan terima kasih buat teman-teman podcast kasih tahu, jangan lupa untuk terus tonton podcast kasih tahu di channel YouTube kita podcast kasih tahu, dan mungkin kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut, Sukses. Pak. Baik, Lanjut. oke, sip. Oke. Saya jadi nggak konsen cuma mau bicara.